Hadir, Pak. Nah itu Marda itu baru masuk dia Pak. Mohon maaf Pak, saya lagi kurang sehat. Siapa kurang sehat? Iya Pak. Safakallah kalau gitu. Ayo yang bertanya, silakan. Anissa. Saya Pak. Anissa catat pertanyaannya. Iya, Pak. Nah. Lagi kena musibah dia katanya Pak. Siapa? Kena musibah di jalan tadi. Siapa? Itu Anisanya itu Pak. Anissa. Iyo. Kok bisa? Ban motornya pecah itu kan. Jebol. Ban motornya pecah? Bannya bocor. apa yang pecah? Nih Pak. Ya ditambah lah. Nah, kan? Astagfirullahaladzim. Pakai yang Masih tugas nunggu makanya. Pak. Ayo. Ramsi mau nanya kayaknya itu. Iya Pak. Ayo silahkan pertanyaannya. Anissa dicatat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dua Pak? Boleh, boleh. Oh baik. Berkenaan dengan piramida penduduk yang ditampilkan tadi, ada beberapa piramida penduduk. Nah, di sini pertanyaannya adalah di mana posisi Indonesia di antara beberapa piramida penduduk itu? Kalau Mohon maaf Pak, saya enggak dengar. Halo? Nggak dengar. Tes. Sambil ditulis di chat dong, Abdul Ramsi. Aduh, kemana? Dong suwe, itu nulisnya Pak. Nggak dengar katanya. Saya nulis di chat caranya ini. Ya sambil diungkapin biar teman-teman dengar yang lain. Pertanyaannya. Nggak bisa, sayang sambil ngomong, sambil ngetik ini Pak. Harus satu-satu. Ya, ngomong dulu. Pertanyaannya. Baik. Ya. Tadi kan sudah disampaikan atau ditampilkan slide ketika ada persebaran, ada piramida penduduk, beberapa tampilan piramida penduduk. Kemudian posisi Indonesia di antara piramida penduduk itu yang mana? Kalau misal kita kaitkan nanti, Indonesia ini kan nantinya ke beberapa tahun yang akan datang akan mendapatkan bonus demografi. Sekali lagi pertanyaan saya itu, di antara piramida penduduk yang ditampilkan, di mana posisi Indonesia ketika mendapatkan bonus demografi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa tahun kemarin, 1 atau 2, 3 tahun yang kemarin itu sempat memanas isu terkait dengan LGBT. Mereka pada saat itu menginginkan dimasukkan di dalam kelompok, klasifikasi kelompok penduduk berdasarkan jenis kelamin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pandangan pemateri terkait dengan masuknya LGBT ini dalam klasifikasi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Pandangannya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Karena gini Pak, dasarnya adalah beberapa negara itu mengesahkan jenis kelamin yang
yang ini, yang transgender ini. Seperti di Thailand itu jenis kelamin itu kurang lebih 18 kalau tidak salah di negara Asia. Itu yang paling banyak itu di Thailand. Nah, di Indonesia sendiri kan kemarin sempat isunya seperti itu, mau dimasukkan di dalam perundang-undangan. Nah, bagaimana pandangan pemateri terkait dengan pengklasifikasian ketika misalkan LGBT ini masuk di dalam ranah berdasarkan jenis kelamin itu. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa, Ropiki, halo. Halo. Ayo dong dijawab pertanyaan dari Ramsi. Ayo pemateri dulu nih, materi, ayo dijawab. Ropiki, udah ada suaranya ini. Halo. Ropiki, Anissa,
Hilang. Halo. Sinyal ini terus. Halo, halo. Halo, Pak. Sorry, Pak. Ya, ayo dijawab. Sudah sore nih. Halo, Pak. Ya, Pak, ya, Pak. Oh. Tes, tes. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Ramzi. Mungkin ya Allah, Ramzi. Yang terkait LGBT, LGBT ini masuk kemana jika dilihat dari jenis kelamin? Jadi ini saya menjawab dengan sekedarnya aja ya, Saudara Ramzi. Jadi kita kan orang Indonesia. Kalau masalah LGBT itu kan memang tidak diperlukan di negara sendiri. Jadi untuk mengklasifikasikan penduduk berdasarkan jenis kelamin hanya ada 2 di Indonesia, laki-laki dan perempuan. Karena itu saja yang berlaku. Mungkin negara lain ada jenis kelamin yang lain yang menjadi pengklasifikasian penduduknya selain laki-laki dan perempuan. Jadi di Indonesia itu kan LGBT-nya tidak diperbolehkan. Hanya di Indonesia itu kan cuman ada 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau LGBT itu kan nggak masuk. Nah, mungkin cuman itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ramzi, Saudara Ramzi. Halo, gimana? Halo. Saudara Ramzi? Baik. Boleh saya tanggapi ini, Pak? Silakan. Baik. Terkait dengan LGBT. Tadi sebenarnya saya sepakat dengan saudara pemateri bahwasanya memang itu tidak diperlukan. Kalau saya cukup mendengarkan pendapatnya saja atau pandangannya saja. Siapa tahu kan bisa saja dari pemateri itu mendukung atau menolak, dan ternyata menolak. Iya. Karena katanya Pak Mahfud MD juga demikian, tidak dibutuhkan dikarenakan beberapa alasan. Namun
dari penyampaiannya tadi bahwasanya masih belum ada dasar daripada kenapa tidak dibutuhkan, itu saja. Kalau misalkan di Thailand itu dikarenakan dasarnya adalah human right atau menghargai hak asasi manusia. Ya. Itu kalau di Thailand, itu informasi yang pernah saya baca, sehingga sekian jenis kelamin yang ada di sana itu dimasukkan atau diberikan hak dasar hukumnya sehingga diperbolehkan LGBT itu. Jika sesama laki-laki, sesama perempuan itu sah di negara Thailand atau bahkan di beberapa negara di Eropa yang lainnya. Itu saja. Saya sangat menghargai, terima kasih atas pandangan terkait dengan LGBT itu. Itu saja Pak, terima kasih. Siap, siap, siap. Yang pertanyaan pertama tadi belum. Ayo. Halo, sampai dari kamera pertama itu. Kalau buat jadi apa dari kelompok yang lain? duduk. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan pertama belum dijawab ya. Oh, ya, ya, ya. Atau perlu saya ulangi lagi pertanyaannya? Coba. Yang apa? Yang terkait piramida penduduk itu, posisi Ya. Indonesia itu di mana? Ya, tadi kan Oh, ditampilkan beberapa piramida penduduk. Nah, di antara piramida penduduk ini di mana posisi Indonesia ketika Indonesia nantinya mendapatkan bonus demografi seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. oh, Gitu. oke. Aduh, ini teman-teman ini mana ini? Tadi dulu. Mohon maaf Pak, telat. Siapa itu? Ayo Anissa, gimana Anissa? Bisa dijawab ini Anissa? Biar enggak saya aja ini. Ya, dibantu temannya. Aduh, enggak ada kayaknya ini yang mau jawab ini. Sorry Pak, maaf Pak. Halo. Halo? Ya. Gimana? Pertanyaan terakhir yang tadi. Oke. Atau saya ulangi pertanyaannya? Hah? Udah yuk. Siap. Ntar dulu. Udah, saya mau pikir. Panas Susah ini tomat. saya sendiri ini masalahnya ini sahabat-sahabatku ya Allah nggak ada yang bantu. Aduh ini Asing suka pertanyaan. saya usahakan sudah terkait dengan presiden.
Oke. Nah, iya nih. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan saudara untuk terkait piramida penduduk, posisi di antara piramida penduduk masuk di mana ketika mendapatkan bonus demografi. Jadi untuk posisi di Indonesia itu karena kita melihat di Indonesia itu kan banyak sekali masyarakatnya, apalagi masyarakat yang dimana kan pengertian dari atau bonus dari demokrasi itu kan keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak. Nah, jadi di sini Indonesia itu kan termasuk di bagian sana untuk penduduk usia yang tidak produktif jumlah lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Misalnya di Indonesia itu produktif itu yang dimaksud itu yang sekitar umuran 15 atau sampai 64 tahun. Itu kebanyakan di Indonesia. Mungkin cuman itu yang saya dapat saya jawab, saudara. Mohon dimaklumi. Mana Ramsi? Iya Pak. Terkait jawaban dari saudara Propiki. Agak suara-suaranya tadi Pak. Apa Macet. Ya macet-macet suaranya. Jadi yang saya tangkap tadi itu di mana bonus demografi itu katanya yang usia produktif. Ya. Halo. Sudah? Oh, gimana Pak ini Ramsi. Pak Ramzi, saudara Ramzi. Halo? Ya. Di antara slide yang ditampilkan itu kan ada piramida penduduk. Nah, yang mana itu Indonesia itu? Di antara 3 kalau nggak salah berapa itu piramida penduduknya yang kayak pura itu? Oh, iya. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan bonus demografi. Nah, tadi kan disampaikan bonus demografi itu kayak semacam dia penduduk yang produktif. Nah, sekarang kita temu ini bonus demografi itu masyarakat yang produktif. Nah, sekarang posisinya kalau kita misalkan kaitkan dengan piramida penduduk itu yang mana gitu. Ayo dijawab. Ada 3 kan? Ya Pak. Ya. Di mana posisinya yang 3 itu? Pilih salah satu. Ya, Pak. Ramsi? Ramsi? Ya Pak. Ya Pak. Coba dibantu pemateri ini. Jadi angka kelahiran dan gimana? Menurut persepsinya, argumennya Ramsi yang mana dia? Masuk di klasifikasi mana dia?
Oh, kalau saya karena tadi kan bahasanya Ya, bahwasanya saya ngambil pernyataan dari pemateri yang mengatakan bahwa bonus demografi itu adalah ketika masuknya masyarakat yang produktif. Berarti masyarakat yang produktif itu, kalau saya lihat tadi di beberapa slide itu adalah masyarakat yang berumur kisaran yang muda-muda begitu. Nah, kalau yang muda-muda berarti dia masuknya yang pertama kalau tidak salah. Yang slide yang pertama yang runcing ke atas itu, ya. bukan yang Oh, gemuk-gemuk. iya. Ekspansif. Ya. Apa saya namanya enggak tahu, saya lupa, Pak. Pemateri ditanya. Ya, karena sempat tadi kalau tidak salah saya lihat itu Indonesia itu ada di sana contohnya katanya. Ya, di Ya slide-nya. memang, oh ya Slide-nya itu. itu, ya. Jadi Apakah ketika untuk mendapatkan bonus demografi itu dia berubah atau gimana? Nah, itu yang mau saya tanyakan. Dan ternyata yang disampaikan itu adalah banyakkan pemudanya yang masuk di bonus demografi itu. Berarti dia tetap di ekspansif namanya, Pak? Ya. Oh iya, Ya. itu sudah. Oke, terima kasih atas penyampaian materinya. Ya. siap. Oke. Untuk saya coba menambahkan ya. Saya coba menambahkan beberapa dari pertanyaannya saudara Ramzi ya. Yang pertama terkait terkait posisi Indonesia yang berada di piramida yang mana antara ya dari 3 klasifikasi itu, yaitu yang pertama piramida penduduk muda atau piramida ekspansif tadi, terus yang kedua piramida penduduk dewasa atau piramida stasioner, terus yang ketiga piramida penduduk tua, piramida konstruktif, yang dimana yang terkait tentang terkait akan pertanyaan dari saudara Ramzi, posisi Indonesia ketika Indonesia mendapatkan bonus demografi, yang dimana bonus demografi itu sudah dideklarasikan oleh Bapak Presiden sendiri pada 2030 sampai 2040 itu Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif berusia 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Ya. Nah, itu merupakan resolusi atau harapan Indonesia itu bakalan mendapat bonus demografi yang luar biasa begitu, terkait perkembangan daya alam, kesiapan sumber daya manusianya juga, terkait ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh pemateri tadi, kita masih masuk ke negara berkembang. Akan tetapi suatu saat kita akan menuju ke sudah masuk ke negara maju untuk piramida penduduk yang dewasa itu, stasioner itu. Itu harapan kita untuk ke depan itu seperti itu. Sama juga dulu kan 2010 itu kita sudah mulai masuk ke Indonesia emas lah, seperti itulah harapan-harapan seorang kepala negara atau politikus bisa terus para dewan juga memprediksi lah siapa sih, apalagi kita sebagai akademisi lah mampu memprediksi karena melihat perkembangan yang sudah begitu pesat di sektor manapun gitu ya. Ramzi? Oke, Ramzi? Halo. Baik, Pak. Terima Ya. kasih.
terkait LGBT tadi tuh ya sekarang ya, pertanyaan yang kedua ya. Saya juga salah satu yang vote yang bisa memilih untuk tidak melegalkan. Ya, tidak melegalkan LGBT itu karena itu sudah bertentangan dengan moral yang di norma masyarakat kita, aturan-aturan yang berlaku di masyarakat kita ya terkait hak asasi LGBT di Indonesia itu sendiri. Terus hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi kelompok LGBT itu sendiri. Walaupun homoseksual itu sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana karena belum bisa ditentukan hukumannya, terus cuma bisa diatur dengan terkait hukum di Indonesia hanya mengikuti keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja begitu. Kalau yang di tengah-tengah ini kayak homoseksual, terus lesbian begitu, itu agak terkendala untuk di dinas kependudukannya gitu loh, untuk terkait gendernya gitu loh, terkait diakui apa tidak, kan cuma ada 2 itu saja yang diakui sama negara kita, laki-laki dan perempuan saja gitu. Terkait hal ini dapat ditafsirkan juga sama undang-undang yang berlaku, dicantumkannya tegas pria dan wanita itu dalam undang-undang perkawinan. Terus terkait mengenai isi kartu penduduk juga sudah jelas undang-undang administrasinya di kependudukan itu. Ya. Yang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 begitu. Ya. Cukup jelas ya? Jadi cuma 2 itu. Jelas, Pak. Dua itu yang diakui, pria dan wanita, udah itu aja. Karena yang lain itu belum, tidak bisa dilegalkan gitu karena sudah bikin Pak. Kemarin sempat panjang sekali jadi obrolan di media manapun kan terkait. Benar, Pak. Kayak sesuatu yang dipaksakan untuk disahkan begitu, dilegalitaskan, dipertanyakan legalitasnya begitu. Tapi ada beberapa politikus juga Pak yang menyampaikan yang mendukung hal tersebut dikarenakan pemahamannya. Ya, begitu. Pemahamannya itu tidak paham dengan nilai-nilai Pancasila, itu dikaitkan dengan sila yang pertama. Iya. Nah, karena kita Pak dari golongan PSI, Pak. Ya, itu. Ya, PSI itu. Wah, kadang sesuatu yang berbeda terus minoritas itu yang bikin orang sekarang mulai ingin ingin terkenal gitu. Terus diviralkan seolah-olah sesuatu yang menarik walaupun kontroversial gitu. Padahal itu kan bukan prestasi yang kita bisa banggakan, itu kan kontroversi, bisa aja jadi masalah nanti personalitinya, orang-orangnya kan di sana, di partai itu atau di individunya sendiri begitu, di tengah masyarakat dicemooh begitu kan, itu imbas dari statement mereka begitu yang ingin melegalkan. Oke? Cukup.